Ya, selamat datang di channel gua. Nama gua Tony, dan di channel ini kita akan membahas tuntas mengenai sports branding. Jadi kalau kamu memang suka terhadap klub-klub sepak bola maupun branding sportswear, disinilah tempatnya. Di video kali ini yang merupakan video vlog paling pertama, kita akan mengupas bagaimana kita mengedit atau kita mengolah sebuah foto produk agar menjadi output PNG, atau kita hilangkan backgroundnya dan kita percantik bentuknya menjadi sebuah foto yang layak untuk nanti kamu olah menjadi sebuah advertising. Oke, so stay tune. Di video kali ini kita akan menggunakan foto produk dari sebuah merek sportswear, yaitu Riors. Riors adalah sebuah sportswear dari Tangerang, Indonesia, yang memang dia sangat fokus terhadap quality produknya. Nah, makanya untuk produk-produk mereka punya standar tertentu bagaimana menampilkan produknya, yaitu menggunakan foto produk yang fokus terhadap detail-detailingnya. Jadi Riors tidak lagi menggunakan mockup produk yang mungkin kalian bisa download di beberapa penyedia seperti Shutterstock, boleh ngomong kan ya? Shutterstock, Yellow Image dan lainnya. Nah, karena standar kualitas produk dari Riors ini memang tinggi, jadi memang dia harus menampilkan detail-detail dari produknya gitu. Nah, ini menjadi sebuah standar tertentu bagi Riors. Setiap foto-fotonya memang menunjukkan setiap sudut dari produk tersebut yang kita fotokan dalam manekin produk. Nah, manekin produk ini sendiri adalah manekin yang memang dikhususkan untuk foto produk, terlebih foto produk sports ya, karena memang dari bentuk tubuh manekinnya memang atletis, lebih bulk dibandingkan manekin pada umumnya, dan juga tingginya tuh kurang lebih 180-an cm ya, jadi cukup tinggi. Nah, ini manekin produk ini juga yang kita gunakan di Bono Studio, yaitu Bono Studio adalah kantor agency sports branding yang gue jalankan gitu. Nah, Riors juga sebagai klien gue, kita fotokan produk-produknya dengan standar yang diberikan oleh Riors gitu. Nah, ini menjadi sebuah standar yang kita juga ikuti dari beberapa sportswear dunia lainnya, mungkin let's say it like Nike, Adidas, dan lain-lainnya. Ketika menampilkan produknya yang memang tiap sudutnya kita kasih unjuk kualitasnya, detail-detailnya juga ya gitu, itu menggunakan manekin produk gitu. Nah, jadi langsung aja di kesempatan kali ini kita sebelumnya sudah memfotokan produk teamwear camo dari Riors. Kita sudah fotokan dengan background green screen agar mudah untuk kita edit gitu. Nah, ini kita juga memberi kebebasan juga buat kalian gitu. Tidak harus menggunakan manekin produk, karena ya cukup menggunakan hanger saja, dan background yang polos mau putih, hitam atau apapun itu juga sama mudahnya untuk kalian edit gitu. Tapi karena kita menggunakan produk Riors, ya kita juga ikuti standarnya Riors gitu. Oke, langsung aja kita buka filenya. Oke, ini gue udah bukakan foto dari Riors Camo ini. Kita fotokan menggunakan manekin produk kami, dan dengan tampilan front half right, jadi dia memang sedikit nyerong ke depan dari kanannya ya. Nah, kita tahap pertama kita hilangkan backgroundnya. Ini sangat mudah, kita tinggal klik W atau magic wand. Kalau memang ternyata yang keluar bukan magic wand tapi quick selection tool, ketika klik W gampang kok. Tahan shift dan klik W lagi untuk ganti ke magic wand. Nah, tolerance yang gue gunakan di sini adalah 45. Nah, ini 45 angka yang sedikit lebih besar daripada defaultnya, yaitu 32. Tidak masalah, ini artinya kita ketika sekali klik langsung mendapatkan luas area yang cukup besar, makanya gue menggunakan 45. Oke, langsung kita klik. Oke, ini bagian yang belum terseleksi. Wah, oke, cepet kan ya kalau kita pakai 45.
bagian belum terseleksi, agar diseleksi semuanya seperti ini. Sama lengan dan juga bagian yang dari manekin yang di luar produknya juga kita seleksi. Nah, nggak usah khawatir kalau ada bagian yang terseleksi yang sebenarnya bagian dari produknya, karena nanti kita bisa edit dia kembali, jadi nggak usah khawatir. Nah, di tahap ini kita tidak akan mendelete bagian backgroundnya, tapi kita akan hide ya, kita akan sembunyikan dia melalui masking. Caranya mudah, tahan Alt atau Option, lalu klik yang ada di bawah sini yaitu Add Mask. Tuh, nah dia akan hilang. Nah, keunggulannya menggunakan masking tool dibandingkan eraser, yaitu langsung kita hapus. Sewaktu-waktu ketika mau mengembalikan bentuknya atau kita edit lagi bentuknya seperti ini karena ada yang terhapus, kita mudah saja tinggal menggunakan brush yang kita arahkan ke bagian masking ini. Kita gunakan brush ya, dan klik. Tuh. Jadi semudah itu ya, dibandingkan kalau tadi di erase ya nggak bisa dibalikin lagi karena dihapus. Nah, setelah tahapan ini udah selesai, sekarang kita akan merapikan bagian-bagian dari jersey ini agar terlihat lebih rapi ya. Karena kalau kita lihat saat ini memang cukup berantakan, apalagi kalau kita zoom. Nih, kita kasih lihat di sini. Nah, bagian-bagian seperti ini memang masih cukup berantakan. Oke, langsung saja kita menggunakan pen tool atau ketik P untuk pen tool. Arahkan pada bagian pen tool ini mode path, karena kita hanya akan menggunakan path-nya saja, bukan berbentuk shape. Oke, langsung kita mulai untuk kita seleksi kita tracing semua dari bagian jersey ini agar lebih rapi. Dalam melakukan tracing, jangan lupa untuk selalu menggunakan Alt, karena atau ya sini Option ya, Alt atau Option, karena ini berfungsi untuk mengatur anchor yang kalian gunakan seperti ini. Coba kita tes. Ketika kita sudah menarik garis untuk anchor yang baru, lalu kita ingin ke sini. Nah, bentuknya kan kayak gini ya kalau kita tidak menggunakan Alt. Nah, coba kita sekarang gunakan Alt, kita tekan Alt sampai ikonmu berubah di sini. Nah, tinggal ditarik nih ke sini. Ini mulai anchor baru lagi. Jadi bukan anchor yang sudah kamu tarik. Nah, inilah bedanya. Oke. Kita teruskan. Oke, nah ketika kalian sudah menyambungkan path tadi, sekarang klik selection. Oke. Nah, sekarang simple, kita klik M, yaitu M untuk marquee tool. Klik kanan, select inverse. Nah, fungsinya adalah kita membalikkan tadi selection yang kita gunakan. Soalnya kalau tadi kita seleksi yang barusan kita lakukan tadi tanpa kita balikan, kita menyeleksi jersinya. Tapi yang mau kita hapus adalah sekelilingnya. Jadi kita tidak ingin menghapus jersinya, kita ingin hapus sekelilingnya yang tadi masih berantakan. Makanya kita inverse. Tadi menggunakan klik M, habis itu klik kanan, kita inverse. Nah, sekarang tinggal cara mudahnya kita klik bagian masking di layernya dan di delete. Tuh, semudah itu. Nah, ini sudah. Nah, oke, kita hilangkan dulu seleksinya. Nah, ini sudah lebih rapih dibandingkan tadi awal foto. Oke, tapi kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita
perkecil kanvasnya, karena kita lihat tadi kalau hasil foto yang di awal tadi kan masih ada backgroundnya. Nah ini karena kita sudah tidak ada background, kita perkecil saja menggunakan C. Habis itu kita rapatkan dia. Kalau kita perhatikan, sebenarnya ada sedikit pantulan warna hijau di jersey ini. Ini adalah pantulan dari background. Untuk menghilangkan warna hijau-hijau pantulan ini, caranya cukup mudah. Kita klik adjustment, kita klik saturation. Nah, di sini kita pilih greens, yaitu kita ingin menyeleksi warna yang warna hijau saja. Nah, kita turunkan saturationnya dan kita turunkan warnanya juga. Nah, kalau tadi diperhatikan bagian sini, ini sudah berkurang warna hijaunya. Kalau masih ada, tinggal dilakukan lagi cara tersebut untuk menghilangkan warna hijaunya. Oke, sekarang kita lihat bagian kerah. Ini masih ada sedikit bagian dari si manekin ini. Nah, caranya cukup sederhana. Kita gunakan lagi pen tool, lingkari bagian yang masih ada putihnya ini. Sedikit berantakan tapi ya it's okay lah. Oke, kita select. Nah, sekarang kita bikin layer baru, yaitu Command Shift N. Tujuannya kita menggunakan layer baru adalah untuk hasil clone stamp tool yang akan kita gunakan ini, kita jangan samakan di layer yang bersamaan dengan layer dasar si foto ini. Karena suatu waktu kalau ada yang mau dirubah, akan sedikit sulit ya ketika kamu undo terus gitu. Jadi lebih baik digunakan layer baru lagi. Nah, tapi tetap untuk clone stamp tool menggunakan dasar dari si layer pertama ini atau layer fotonya tadi. Nah, kita tahan Alt atau Option. Kita ambil sedikit basic kain yang harusnya menutupi si manekin ini. Kita ambil dari layer bawah, tahan Alt, tapi kita klik atas layer barunya untuk diaplikasikan di layer atas. Dan ulang kembali prosesnya sampai menutupi semua bagian dari ini. Ketika sudah selesai, tinggal kita hilangkan selection-nya dengan Command D. Nah, kalau kita lihat, memang sih ada garis tegas ya antara layer baru dan layer fotonya. Untuk kita mempercantik sedikit aja biar tidak terlihat seperti ini, kita tinggal clone stamp tool di bagian atasnya. Dan tinggal finishing touch terakhir, yaitu kita bikin shadow pada bagian sini agar terlihat lebih realistik ya. Langsung saja kita menggunakan pen tool atau ketik P. Bikin layer baru, Ctrl Shift N seperti biasa. Klik G untuk ke gradient tool. Pastikan warnanya hitam atau klik aja D agar warna utamanya hitam. Tarik dari bawah. Oke, sudah selesai kita olah, tinggal kita save jadi PNG. PNG adalah format file yang ketika kita hilangkan backgroundnya, nanti ketika output fotonya pun akan tidak ada backgroundnya juga gitu. Berbeda dengan JPEG, sekalipun Anda sudah hilangkan backgroundnya, ketika di outputkan menjadi JPEG tetap ada background. Makanya kita gunakan PNG, Command Shift S seperti biasa. Beri nama, jangan sampai namanya cukup membingungkan. Jadi nama produknya aja langsung ya, Riors Camo. Kita taruh di dokumen masih PNG and save. Nah, bagaimana?
Cukup mudah kan ya kalau ini doang sih. Ya iyalah, kita cuma menghilangkan background dan juga sedikit percantik jersinya. Gua rasa itu sangat mudah. Tapi ingat, ini baru tahapan pertama. Tahapan pertama ini kita hanya sekedar mengolah sebuah foto dari foto produk yang sudah kalian ambil menjadi sebuah format PNG untuk nanti kita olah lagi menjadi sebuah poster atau poster hard selling ya gitu, untuk kalian detailkan nama produknya, spesifikasi produknya, dan harga produknya. Tujuannya hard selling ini pastinya untuk memberi informasi kepada pembelimu bagaimana produkmu ini dijualkan, di mana dia bisa dapatkannya, harganya, dan semua informasi harus disampaikan. Nah, ini kita di video berikutnya kita akan ajarkan bagaimana cara bikin advertising hard selling tersebut ya. So stay tune untuk video berikutnya. Nah, untuk yang video ini kita cukupkan sekian. If you like my video, please hit like and subscribe, and please support local brands in Indonesia, especially sportswear brands in Indonesia. Buy the original. Jadi kalau nanti ingin mensupport tim favoritmu berlaga, jangan sampai beli KW ya, karena sportswear brand di Indonesia ini sedang sangat bergeliat. Mereka sangat berusaha untuk menghadirkan yang terbaik, dan ya kita sebagai pembeli juga harus mengapresiasi usaha dari sportswear brand Indonesia ini, karena percayalah, banyak brand sportswear di Indonesia yang punya keunggulannya masing-masing. Contohnya seperti Riors yang saya gunakan ini, ataupun foto produk barusan tadi. Mereka adalah sportswear yang sangat fokus terhadap quality. Tapi di luar sana masih banyak sportswear brand Indonesia yang fokus terhadap hal-hal lainnya, seperti mereka fokus terhadap kemampuan produksi, ada yang fokus terhadap branding, dan lain-lainnya. So stay tune, itu akan kita bahas juga di lain kesempatan. Semoga kalian suka video ini, and goodbye.